Bayangkan alam semesta sebagai sebuah tenunan raksasa yang rumit, merajut setiap tindakan, setiap pilihan, dan setiap pikiran menjadi kain keberadaan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Setiap momen, setiap pengalaman, baik yang membawa kebahagiaan maupun penderitaan, adalah bagian dari sebuah rancangan besar yang dikendalikan oleh hukum yang tak terputuskan. Inilah hukum sebab dan akibat, prinsip hermetik ke-6, kekuatan yang mengikat segala sesuatu, memastikan bahwa setiap sebab mengarah pada akibat yang telah ditakdirkan. Apa yang banyak orang sebut sebagai keberuntungan atau takdir hanyalah nama lain dari sebab-sebab yang belum dikenali. Tidak ada kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, kesuksesanmu, perjuanganmu, bahkan momen-momen yang tampaknya acak, adalah gema dari sebab-sebab yang telah ditanam sebelumnya. Beberapa berasal dari kehidupan ini, sementara yang lain melampaui waktu, telah bergerak jauh sebelum kita mengambil napas pertama. Namun hukum ini tidak ada untuk memperbudak kita. Hukum ini ada untuk membebaskan kita. Ketika kita memahaminya, kita tidak lagi terombang-ambing sebagai korban dari kekuatan yang tak terlihat. Sebaliknya, kita terbangun pada kekuatan sejati kita. Kekuatan untuk membentuk takdir kita sendiri. Dalam perjalanan ini, kita akan mengungkap misteri tersembunyi dari hukum sebab dan akibat, menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam. Mengapa tidak ada yang terjadi secara kebetulan? Bagaimana sebab-sebab yang tak terlihat membentuk realitas kita? Bagaimana menguasai hukum ini memungkinkan kita bangkit dari korban menjadi pencipta? Karena setelah engkau benar-benar memahami hukum ini, kau tidak lagi berada di bawah kendali takdir. Kau menjadi penguasanya. Setiap sebab memiliki akibatnya. Setiap akibat memiliki sebabnya. Tidak ada yang terjadi di luar hukum. Apa yang kita sebut kebetulan hanyalah sebab yang belum kita pahami. Kata-kata ini, yang berasal dari Kybalion, mengungkapkan kebenaran yang diabaikan oleh banyak orang, bahwa di balik kekacauan yang tampak dalam semesta, terdapat keteraturan yang sempurna dan tidak dapat diubah. Hukum ini adalah fondasi dari segala keberadaan. Dari riak terkecil di permukaan air hingga orbit galaksi yang jauh, segala sesuatu bergerak dalam rantai sebab akibat yang tak terputus. Namun di sini tersembunyi sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh para inisiat. Ada tingkatan-tingkatan dalam kausalitas. Kebanyakan orang hidup secara reaktif, seperti daun yang tertiup angin, percaya bahwa mereka hanyalah korban keadaan, dikuasai oleh kekuatan yang di luar kendali mereka. Mereka menyalahkan keberuntungan, nasib, atau kejadian eksternal atas kondisi mereka. Namun seorang hermetisis mengetahui bahwa sebab terbesar tidak ditemukan di dunia fisik, melainkan lahir di ranah pikiran. Pikiran adalah medan penciptaan yang sesungguhnya. Setiap pikiran adalah sebab. Setiap emosi adalah kekuatan. Setiap tindakan adalah gema yang beriak menuju masa depan. Bayangkan engkau mengucapkan sepatah kata dalam kemarahan. Bagi pikiran yang tak terlatih, itu mungkin hanya momen singkat dari frustrasi. Namun kata itu tidak muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari sebuah pikiran, perasaan, energi yang telah ada dalam dirimu. Dan kata itu sendiri kini menjadi sebab baru. Mungkin menciptakan konflik, ketegangan, atau bahkan rantai peristiwa yang tak terduga. Inilah hukum yang sedang bekerja. Sebab melahirkan akibat, akibat menjadi sebab baru. Rantai yang tak terputus, merentang melintasi waktu. Bagi mereka yang tidak memahami hukum ini, hidup tampak acak.
namun tidak ada yang disebut keberuntungan. Satu-satunya perbedaan antara mereka yang tersesat dalam arus kehidupan dan mereka yang membentuk takdir mereka sendiri adalah kesadaran akan hukum ini. Ketika engkau memahami hukum ini, engkau tidak lagi menunggu kehidupan terjadi kepadamu. Engkau yang mengendalikan. Engkau bukan lagi bidak, tetapi pemain. Karena ketika engkau menguasai sebab-sebab, engkau mengendalikan akibat-akibatnya. Bayangkan melempar sebuah dadu. Saat ia mendarat di atas meja, menampilkan sebuah angka, tampaknya itu adalah keberuntungan, sebuah hasil acak yang ditentukan oleh kebetulan. Tetapi, apakah benar begitu? Cara engkau memegang dadu, kekuatan yang engkau gunakan saat melemparkannya, hambatan udara, sudut jatuhnya ke permukaan, semua faktor ini yang tak terlihat oleh pengamat biasa telah menentukan hasilnya jauh sebelum dadu itu menyentuh meja. Kebetulan hanyalah nama yang kita berikan kepada sebab-sebab yang belum kita pahami. Hal yang sama berlaku untuk setiap peristiwa dalam alam semesta. Kebanyakan orang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa keberuntungan, takdir, atau kemalangan menentukan keadaan mereka. Mereka melihat dunia dan hanya menemukan ketidakteraturan, ketidakpastian, dan kebetulan. Namun seorang hermetisis melihat dengan cara yang berbeda. Mereka mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi tanpa sebab. Mereka memahami bahwa bahkan peristiwa terkecil pun memiliki akar benih alasan keberadaannya. Bayangkan badai yang tiba-tiba muncul di langit. Bagi sebagian orang, itu tampak seperti peristiwa yang mendadak dan kacau. Tetapi badai itu bukan kebetulan. Ia lahir dari pergeseran suhu, perubahan tekanan udara, akumulasi kelembaban, penyelarasan kekuatan-kekuatan yang tak terlihat. Dengan pengetahuan yang sempurna, seseorang dapat memprediksi dengan tepat kapan badai akan terbentuk, karena ia bergerak mengikuti hukum, bukan kebetulan. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Kesuksesan bukanlah keberuntungan, ia adalah hasil dari usaha, disiplin, dan sebab-sebab tak terlihat yang telah bergerak jauh sebelum pencapaian itu terjadi. Kegagalan bukanlah kemalangan, ia adalah konsekuensi dari pilihan, tindakan, atau kelalaian yang seringkali berada di luar kesadaran kita. Bahkan momen terkecil dalam hidup kita dibentuk oleh jaringan kekuatan yang saling terhubung. Setiap pikiran yang kita miliki, setiap kata yang kita ucapkan, setiap keputusan yang kita buat, semuanya adalah benang dalam tenunan besar sebab dan akibat. Dan ketika engkau memahami hal ini, engkau berhenti merasa tak berdaya. Karena jika tidak ada yang terjadi secara kebetulan, maka engkau memiliki kekuatan untuk membentuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagi mata yang belum terlatih, hukum sebab dan akibat tampaknya hanya beroperasi di dunia fisik, sebuah ranah aksi dan reaksi, gerakan dan konsekuensi. Namun sesungguhnya, kausalitas berjalan lebih dalam, melintasi berbagai tingkatan eksistensi, mental, astral, dan spiritual. Untuk benar-benar memahami kekuatannya, kita harus melampaui permukaan realitas dan menjelajahi kekuatan tak terlihat yang membentuk hidup kita. Selama berabad-abad, ilmu pengetahuan telah mengakui hukum sebab dan akibat sebagai salah satu hukum dasar alam. Isaac Newton dalam hukum ketiga geraknya menyatakan, setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Di dunia fisik, hal ini tampak jelas. Sebuah apel jatuh karena gravitasi. Sebuah batu yang dijatuhkan ke danau menciptakan riak. Api membakar karena panas mengubah materi. Tetapi apa yang terjadi ketika kita melampaui dunia yang terlihat? Karena sebab yang paling kuat bukanlah fisik, melainkan mental dan energi. Ilmu pengetahuan modern baru mulai mengonfirmasi apa yang telah lama diketahui oleh tradisi kuno, bahwa kausalitas tidak bersifat linier,
melainkan multidimensional. Mekanika kuantum mengungkapkan bahwa partikel dapat saling mempengaruhi secara instan, bahkan di antara jarak yang luas, menunjukkan bahwa kausalitas beroperasi melampaui ruang dan waktu. Dalam ajaran hermetik dikatakan, apa yang kita lihat di dunia fisik hanyalah pantulan yang tertunda dari apa yang telah terbentuk di tingkat yang lebih tinggi. Ini berarti, pikiranmu menciptakan sebab sebelum tindakan terjadi. Emosimu menghasilkan gelombang pengaruh jauh sebelum ia terwujud secara fisik. Duniamu yang batiniah adalah sumber sejati dari realitas luar dirimu. Sebagai contoh, pikiran yang dipenuhi ketakutan dan negativitas akan menarik pengalaman yang mencerminkan keadaan itu. Pikiran yang penuh keyakinan dan kejelasan akan secara halus menyelaraskan keadaan agar cocok dengan frekuensinya. Bahkan kesehatan fisik dapat dipengaruhi oleh sebab-sebab mental dan emosional yang mendahuluinya. Para master hermetik telah memahami ini jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mulai membuktikannya. Franz Bardon dalam Initiation into Hermetics menulis, penciptaan sejati dimulai dari tingkat yang lebih tinggi. Dunia fisik hanyalah bayangan dari apa yang telah digerakkan di tempat lain. Ini berarti bahwa penguasaan sejati atas hidup tidak dimulai dengan bereaksi terhadap peristiwa eksternal, melainkan dengan menguasai sebab-sebab internal yang menciptakan peristiwa tersebut. Jika sebab terbesar berada dalam pikiran, maka penguasaan atas hidup dimulai dari pikiran. Kebanyakan orang bereaksi. Seorang inisiat yang bijak menciptakan. Ketika engkau memahami hal ini, engkau berhenti mencoba memanipulasi akibat dan mulai mengendalikan sebab. Karena ketika engkau menguasai sebab, akibatnya tak terelakkan. Mabdadasa Datu Bucidam Abdia Batam Karma, sebab yang bergerak. Kata karma berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti tindakan. Tetapi maknanya jauh melampaui sekadar gerakan fisik. Karma bukan hanya apa yang kita lakukan. Ia adalah apa yang kita pikirkan, rasakan, dan niatkan. Setiap sebab yang kita ciptakan, baik melalui pikiran, tindakan, atau emosi, mengirimkan riak ke dalam jalinan keberadaan. Riak ini, baik langsung maupun tertunda, akan kembali kepada kita sebagai akibat. Disinilah kebanyakan orang salah paham tentang karma. Ia bukanlah sistem hukuman. Ia bukan hakim kosmik yang menunggu untuk memberi ganjaran atau hukuman. Ia hanyalah hukum sebab dan akibat yang sedang bergerak. Apa yang kita kirimkan, itulah yang akan kita terima kembali. Tetapi inilah rahasia yang tersembunyi. Akibatnya tidak selalu langsung terjadi. Berbeda dengan hukum sebab akibat dalam fisika Newtonian yang bersifat linear, karma beroperasi di luar batasan waktu. Sebuah sebab yang ditanam hari ini mungkin tidak berbuah dalam kehidupan ini, tetapi dapat muncul bertahun-tahun kemudian, atau bahkan dalam kehidupan lain. Mengapa beberapa orang tampaknya selalu menderita sementara yang lain menikmati kelimpahan dengan sedikit usaha? Mengapa beberapa orang berjuang untuk memperoleh kebijaksanaan, sementara yang lain tampaknya memiliki pengetahuan mendalam sejak lahir? Karena karma tidak pernah kedaluarsa. Ia bergerak dalam siklus, menunggu kondisi yang tepat untuk berbuah. Bayangkan menanam sebuah benih. Beberapa benih tumbuh dengan cepat. Yang lain membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum menembus permukaan tanah. Karma bekerja dengan cara yang sama. Disinilah terletak salah satu kebenaran yang paling sering diabaikan. Karma bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita melakukannya. Dua orang dapat melakukan tindakan yang sama, tetapi jika niat mereka berbeda, karma yang mereka ciptakan juga tidak akan sama. Sebagai contoh, seorang pria kaya menyumbang kepada amal. Jika niatnya adalah mencari pengakuan, maka karma yang ia ciptakan berakar pada ego dan keterikatan. Seorang pria miskin membagikan sepotong roti terakhirnya.
Jika niatnya adalah kemurahan hati yang tulus, maka karma yang ia hasilkan adalah karma kasih sayang sejati. Tindakan yang sama, dua sebab yang berbeda, dua akibat yang berbeda. Inilah mengapa ajaran hermetik menekankan penguasaan batin lebih dari sekadar tindakan luar. Sebagaimana yang diajarkan dalam Bhagavad Gita, tindakan itu tak terhindarkan, tetapi orang bijak bertindak tanpa keterikatan pada hasil dari tindakannya. Karma bukan sekadar reaksi, ia adalah kekuatan aktif dari penciptaan. Kita bukan hanya penerima dari sebab-sebab yang telah lalu, kita terus-menerus menciptakan sebab-sebab baru. Dan begitu kita menyadari hal ini, kita memperoleh kekuatan sejati, kekuatan untuk secara sadar membentuk takdir kita sendiri. Kebanyakan orang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa mereka adalah korban keadaan, takdir, atau keberuntungan. Mereka menyalahkan kekuatan eksternal atas kesulitan mereka, masyarakat, keluarga, ekonomi, atau kekuatan kosmik yang tak terlihat. Pola pikir ini menciptakan penjara yang tak terlihat, sebuah kepercayaan bahwa mereka hanyalah penonton dalam hidup mereka sendiri. Tetapi hukum sebab dan akibat mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kita bukan korban dari kebetulan. Kita adalah arsitek dari realitas kita sendiri. Kita tidak menerima hukuman atau hadiah. Kita mengalami akibat dari sebab-sebab yang telah kita ciptakan sendiri. Dan begitu kita menerima kebenaran ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita terbangun pada kekuatan kita sendiri. Langkah pertama menuju penguasaan adalah mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Ini bukan berarti menyalahkan diri sendiri atas segala yang telah terjadi. Ini berarti menyadari bahwa, baik melalui tindakan, pikiran, maupun pola bawah sadar, kita telah berperan dalam menciptakan setiap pengalaman yang kita alami. Begitu kita melihat ini, kita berhenti bereaksi dan mulai menciptakan. Karena jika kita menciptakan masa lalu kita, maka kita juga bisa menciptakan masa depan kita. Bayangkan pikiranmu sebagai ladang yang subur. Setiap pikiran adalah benih. Pikiran tentang ketakutan, keraguan, atau kebencian akan tumbuh menjadi rintangan. Pikiran tentang cinta, keberanian, dan rasa syukur akan tumbuh menjadi peluang. Kebanyakan orang membiarkan pikiran mereka ditanami benih secara acak, dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Tetapi seorang master memilih dengan sadar apa yang ia tanam, mengendalikan pikirannya, emosinya, dan tindakannya dengan penuh kesadaran. Franz Bardon dalam Initiation into Hermetics menekankan, seorang magician bekerja di ranah mental sebelum yang lainnya. Pikiran adalah motor pertama. Apa yang diciptakan dalam pikiran pada akhirnya akan termanifestasi dalam dunia material. Ini berarti, kuasai pikiran, maka kau menguasai sebab. Kuasai sebab, maka kau mengendalikan akibat. Bahkan para master terbesar tidak dapat melarikan diri dari sebab-sebab yang telah mereka tanam, tetapi mereka menerimanya. Alih-alih melawan akibat yang tidak diinginkan, mereka melihatnya sebagai pelajaran, kesempatan untuk tumbuh, menyempurnakan diri, dan selaras dengan hukum-hukum yang lebih tinggi. Sang Buddha pernah berkata, apa yang kau alami hari ini adalah hasil dari pikiranmu kemarin. Apa yang akan kau alami esok adalah hasil dari pikiranmu hari ini. Inilah yang membedakan korban dari seorang master. Korban melihat hidup sebagai sesuatu yang terjadi pada mereka. Master melihat hidup sebagai sesuatu yang terjadi melalui mereka. Kebebasan sejati bukanlah melarikan diri dari hukum. Itu tidak mungkin. Kebebasan sejati datang dari selaras dengannya. Ketika kau memahami hukum ini, kau tidak lagi melawan kehidupan. Kau membentuknya. Ketika kau menguasai sebab, akibat menjadi tak terelakkan. Kau menjadi pencipta realitasmu sendiri, seorang alkemis sejati,
mengubah setiap momen menjadi peluang untuk evolusi dan penguasaan diri. Karena hukum ini tidak ada untuk mengurungmu, ia ada untuk membebaskanmu. Sekarang pertanyaannya bukanlah apakah hukum sebab dan akibat itu nyata. Pertanyaannya adalah, benih apa yang sedang kau tanam hari ini? Apakah kau sedang menciptakan masa depan yang benar-benar kau inginkan? Atau secara tidak sadar mengulang pola yang terus mengikatmu? Pilihan ada di tanganmu. Jadilah sang master. Terima kasih telah menonton.